Pelaksanaan pengendalian sangat penting dalam sebuah keberhasilan penerapan strategi. Sebuah strategi tidak mengalami kegagalan strategi bukan hanya dikarenakan kelemahan strategi itu sendiri, tetapi faktor kegagalan bisa muncul karena dorongan dari lingkungan ekonomi, politik, teknologi, dan faktor sosial yang mengalami perubahan. Dalam penerapan pengendalian strategi dapat dibagi menjadi pengertian, proses, pelaksanaan, tipe dasar strategi, parameter strategi, pengukuran, dan perspektif dalam balance scorecard. Dalam pengertiannya pengendalian strategi adalah sebuah langkah dalam menciptakan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan atau keadaan yang tidak terencana. Proses pelaksanaan strategi dapat dilakukan dengan membuat patokan atau pencapaian target pemberian patokan batasan yang jelas bagi pengukuran hasil dari setiap rencana dan hasil yang dapat dipantau. Pengukuran kinerja merupakan kegiatan mengumpulkan dan menghubungkan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan apakah ada deviasi dari perencanaan, seperti kinerja karyawan, kinerja dengan standar-standar. Jika penyelewengan muncul, pemimpin harus meneliti kesulitan-kesulitan. Proses pengendalian strategi akan dilakukan dengan pelaksanaan yang dimulai dari mengkaji ulang strategi. Apabila ada perubahan, maka perlu dilakukan tindakan korektif. Jika tidak ada maka dilanjutkan dengan mengukur kinerja organisasi. Dalam mengukur kinerja perlu dianalisis ulang, apakah terdapat perubahan kinerja penurunan atau peningkatan. Jika ada perlu dilakukan tindakan korektif. Jika tidak ada maka lanjutkan strategi saat ini. Pengendalian strategi memiliki beberapa tipe dasar dalam prosesnya yaitu 1. Pengendalian premis asumsi 2. Pengendalian implementasi 3. Pengawasan strategi 4. Pengendalian sinyal khusus. Dalam proses penerapannya, pengendalian strategi memiliki beberapa parameter untuk dijadikan acuan dalam keberhasilan pelaksanaan pengendalian strategi yang diterapkan seperti aspek pemasaran yang meliputi produk, distribusi, harga, promosi 4P kemudian aspek produksi operasi dari biaya, mutu kualitas, waktu penyerahan, fleksibilitas, selanjutnya aspek keuangan seperti ROI, EPS, WFCC, pertumbuhan, risiko dan yang terakhir adalah aspek personil SDM, merupakan sebuah kepuasan kerja, prospek karir, tekanan psikologis, kesehatan keamanan, penghasilan. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam penerapan pengendalian strategi adalah menggunakan BSC atau Balance Scorecard, yang merupakan suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi dan sasaran kepada stakeholders. Di dalam BSC terdapat perspektif BSC yang dapat mendukung proses pengukuran kinerja yaitu perspektif ruangan atau finansial seperti perusahaan di mata pemegang saham, kemudian pelanggan customer adalah pandangan perusahaan di mata pelanggan. Selanjutnya proses bisnis internal adalah bisnis yang membahas tentang manajemen proses produksi, serta yang terakhir merupakan pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth, di mana perusahaan dapat berubah sesuai tuntutan eksternal.